Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi. Kesempatan yang terindah sore hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan hanya lewat bersyukur kepada Tuhan, kita tahu Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik. Biarlah sore hari ini Tuhan kami mau naikkan ucapan syukur kami. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan itu terjadi untuk selalu dalam hidup kami. Selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
bersama-sama lebih lagi. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu Tuhan. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan
percaya Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Nama-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Nama-Mu begitu indah dalam hidup kami. Biarlah menjadi ingat-ingatan kepada setiap umat-Mu bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup ini. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amen. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
katakan sama-sama, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Oh, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan lebih lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan-Mu, yes, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sekali lagi, lebih katakan. Oh, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, mau memujimu. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Engkau yang layak mendapat segala puji-pujian kami, bahkan seluruh hidup kami. Karena kami diciptakan untuk memuji Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, persembahan kami Tuhan, seluruh hidup kami. Pakailah Tuhan, nyatakan rencana-Mu. Dan genapi semua rencana-Mu dalam kehidupan kami. Biar nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu. Biar Engkau sendiri yang bekerja dengan kuat kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul bersama untuk mengerti apa yang Tuhan sudah sampaikan di dalam firman-Nya. Karena Tuhan sedang mau mempersiapkan saudara dan saya di waktu-waktu di generasi ini. Dan Tuhan mau kita terhubung dengan surga untuk menggenapi segenap rencana Tuhan. Ketika seorang tentara dikirim di dalam satu peperangan, maka yang nomor satu harus dipastikan adalah bahwa tentara itu dia terhubung dengan komando di atasnya. Kalau tentara itu tidak terhubung dengan komando di atasnya, dia sesukanya sendiri, melakukan sesukanya sendiri. Itu sesuatu yang sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Dan seorang tentara dia ngerti bahwa dia harus melakukan hanya sesuai dengan komando. Karena bergerak bersama-sama. Dan ketika ada ketaatan yang terus step by step setiap langkah, maka disitulah progres, kemajuan dan kemenangan bisa tercapai. Demikian pula dengan saudara dan saya. Kita di dalam dunia ini Bapak Ibu kita dipanggil untuk bersama-sama. Ya, menjadi kawanan domba. Tidak sendiri-sendiri. Dan kita harus nurut dengan komando daripada gembala. Kalau kita mau selamat, terhubung selalu dengan surga. Nah pada saat ini kita akan melihat bagaimana di dalam pelayanan kita itu ada prioritas. Ada step 1, 2, 3. Step kedua dan ketiga tidak akan bisa dilakukan dengan seharusnya kalau kita lompat tidak melakukan step nomor 1. Karena itu kita akan melihat di sini ada satu pelayanan yang terutama, prioritas nomor 1 yang tidak bisa kita lompati. Dan pelayanan ini menentukan step selanjutnya. Karena itu tujuan firman yaitu melakukan pelayanan yang terutama. Melakukan yang prioritas sebelum mengambil langkah-langkah berikutnya. Ini kelihatannya satu statement, satu kalimat yang sederhana. Tapi kenyataannya banyak pelayan Tuhan, gereja Tuhan tidak melakukan hal ini. Karena itu mari kita mau kembali kepada firman. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13. Kita akan baca dari ayat pertama sampai yang keempat. Tolong dibacakan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes
dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ya, kita akan melihat apa yang kita pelajari dari Kisah Para Rasul 13 dari ayat-ayat ini. Ya. Waktu itu di jemaat di Antioquia, itulah tempat di mana pertama kalinya pengikut Yesus itu dipanggil sebagai orang Kristen. Jadi jemaat Antioquia ini menjadi satu jemaat yang cukup terestablish selain daripada jemaat di Yerusalem. Awal-awal ya. Dan di Antioquia ini dikatakan ada nabi-nabi dan pengajar. 5 orang. Nama-nama ini disebutkan di sini. Walaupun saudara mungkin gak pernah dengar yang lain-lain. Kita tahu Barnabas, kita tahu Saulus. Tapi ada orang-orang yang dipakai Tuhan di gereja di Antioquia untuk membangun jemaat Kristus. Nabi-nabi dan pengajar. Jadi Tuhan mau jemaat ini diperlengkapi. Karena itu ada 5 jawatan yang Tuhan beri. Supaya dengan tujuan memperlengkapi tubuh Kristus. Dan kita menjelang gereja yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan pun sedang memperlengkapi gereja Tuhan. Memperlengkapi tubuh Kristus dengan orang-orang yang diberikan ya pelayanan oleh Roh Kudus secara spesifik. Di dalam 5 jawatan kita melihat ada rasul, ada nabi, penginjil, gembala, pengajar. Semuanya ini dipakai oleh Tuhan untuk membangun gereja. Dan mari kita perhatikan di ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Jadi jemaat mula-mula, ya jemaat yang ada di Antioquia, itu mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Nah, mari kita melihat bahwa yang pertama di sini ketika dikatakan mereka beribadah kepada Tuhan, itu terjemahan yang kita bisa katakan lewat kata-kata yang lain, yaitu mereka melayani Tuhan ketika mereka sedang melayani Tuhan dan berpuasa. Jadi yang pertama ketika kita membaca di sini, jemaat di Antioquia ini mereka membuat waktu khusus. Mereka meluangkan waktu. Bukan sibuk dengan program, sibuk dengan hal-hal yang lain. Tapi mereka dengan satu tujuan, yaitu melayani Tuhan. Dan ini di dalam bahasa Indonesia dikatakan beribadah. Karena memang ketika kita beribadah, itu kita seharusnya kita datang beribadah itu kita membawa diri kita nyanyi, kita melayani kepada Tuhan. Tuhan, aku mau memberi waktu, suara, hidupku, perhatianku, pikiranku. Jadi ketika kita beribadah, Tuhan itu sedang melihat apakah kita sungguh-sungguh sedang melayani Tuhan atau kita scrolling. Ya. Sekarang kita di tempat ibadah karena dengan media sosial gadget ini kita dibuat menjadi multitasking. Tidak fokus kepada satu hal tapi bisa, ya aku yang mendengar firman kok. Tapi sambil scrolling. Sambil melihat media sosial.
Tuhan melihat Bapak Ibu bagaimana cara kita melayani kepada Tuhan. Coba kalau kita sedang ketemu dengan Pak Presiden. Bisakah kita ketemu dengan Presiden? Ya Pak Presiden, aku mendengar. Tapi kita sambil scrolling gadget HP kita. Wah, gak usah Presiden, orang biasa, teman kita saja kalau kita begitu kan. Dipikir, kamu gak menghargai aku ya? Kamu gak mau dengerin ya? Apalagi kepada Tuhan. Jadi ketika kita beribadah, itulah waktu di mana kita ini datang karena Tuhan. Aku datang ke gereja bukan karena mau ketemu si A, bukan karena mau absen, setor muka supaya tidak dicari-cari, sudah aku datang. Tapi ketika kita beribadah, kita sedang melayani kepada Tuhan. Jadi ini yang dilakukan oleh jemaat di Antiokhia ketika mereka melayani kepada Tuhan dan berpuasa. Dan hal yang sama itu Tuhan juga katakan ketika Tuhan awal mula dia memilih, dia panggil 12 orang. Maka ketika waktu Tuhan panggil, ini yang Tuhan katakan. Mari kita baca di dalam Markus 3, 13-14. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ya, ketika Yesus setelah dia berdoa semalam-malaman, dia sungguh-sungguh berdoa untuk memilih 12 orang yang nantinya dipanggil menjadi rasul. Dan ketika dia berdoa, bergumul kepada Tuhan, kemudian keluarlah nama-namanya. Ya, walaupun satu nama Yudas Iskariot. Tuhan itu sudah tahu dari awal mula. Ini dia nanti akan mengkhianati. Tapi Tuhan panggil Yudas Iskariot. Dan dikatakan ketika dipanggil mereka datang. Dia menetapkan 12 ini dengan tujuan. Yang pertama dikatakan tujuannya untuk menyertai dia. Sebelum 12 ini diutus pergi memberitakan Injil. Prioritas pertama, menyertai dia. Kalau kita lihat di dalam Modern King James dikatakan, dia menetapkan 12 supaya mereka should be with him. 12 orang dipanggil dengan tujuan prioritas supaya mereka bersama-sama dengan Yesus. Jadi inilah prioritas nomor 1. Ketika Tuhan panggil 12 murid, maka 12 murid ini mereka mulai bukan hanya oke Tuhan, aku masuk sekolahnya Tuhan Yesus dari pagi jam 8 sampai jam 3 ya, habis itu aku pulang. Tidak demikian. Tapi ke-12 murid ini mereka bersama-sama dengan Yesus terus menerus. Sebelum mereka diutus melakukan apapun, mereka meluangkan waktu bersama-sama dengan Yesus. Pagi, siang, malam. Terus selama 3 tahun selama Yesus ada di dunia ini bersama dengan mereka, terus. Sehingga 12 orang ini harus meninggalkan kehidupan lama. Meninggalkan bisnisnya yang lama.
ditinggalkan. Dan mereka merelakan meninggalkan semuanya demi bersama dengan Yesus. Jadi dengan kata lain, untuk memenuhi apa yang Tuhan mau, itu ada harga yang dibayar. Untuk bersama dengan Yesus, itu harus ada yang ditinggalkan. Meninggalkan dunia, meninggalkan agendaku, meninggalkan kesibukanku, meninggalkan semua apa yang aku mau demi untuk bersama dengan Yesus. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau bukan kita sibuk melayani. Repot dengan segala sesuatu karena kebutuhan orang yang membutuhkan itu tidak ada habis. Selalu ada kebutuhan, selalu ada hal yang harus kita kerjakan. Tapi Tuhan mau sebelum kita melakukan itu semua, kita harus melayani kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, hal ini kita bisa tanyakan lebih jauh lagi. Apakah prioritasku melayani Tuhan? Atau prioritasku pelayanan. Mau itu pelayanan di gereja, pelayanan di masyarakat, pelayanan misi, pelayanan di rumah tangga, pelayanan apa aja. Apakah prioritas kita, wah sibuk muter terus. Atau kita punya prioritas nomor 1. Aku mau memberikan, melayani Tuhan dengan waktuku. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau, gereja Tuhan sadar. Pelayan-pelayan Tuhan sadar. Seringkali kita karena maksud baik, kita mau melayani dengan maksud baik. Tapi kita meninggalkan melayani Tuhan nomor 1. Berapa waktu yang kita luangkan bagi Tuhan? Contoh daripada Rasul Paulus, mari kita baca Galatia 1:15-17. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Ini adalah kesaksian dari hidup Paulus ketika dia mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Hidupnya diputar balik oleh Tuhan. Dia menerima utusan dari Tuhan yang berkata, aku menentukan kamu supaya kamu memberitakan kepada bangsa-bangsa. Tapi di sini kita belajar, kita baca bahwa Paulus tidak langsung melakukan ini itu. Dikatakan dia tidak cari manusia. Dia juga tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan rasul-rasul yang sudah ada waktu itu. Tetapi nomor 1, dia berangkat ke tanah Arab. Jadi di sini kita bisa membaca Bapak Ibu bahwa Paulus ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia membuat prioritas nomor 1, mencari waktu
pribadi. Waktu di mana dia betul-betul memberikan hanya kepada Tuhan. Dan tidak heran ketika Paulus betul-betul memberi waktu mencari Tuhan, bukan cari yang lain. Di situ Paulus menjadi orang yang dipercaya dengan yang namanya misteri. Misteri yang Tuhan sudah sembunyikan berabad-abad lamanya dan yang sekarang dinyatakan. Sehingga Paulus menjadi penulis dari mayoritas perjanjian baru. Semuanya itu terjadi bukan karena dia langsung lompat. Oh, aku mau melakukan ini itu hal yang gede, yang hebat-hebat. Tapi dia meluangkan waktu mencari Tuhan. Yang sudah mendapatkan dia, menjumpai dia di jalan menuju Damsyik. Sekarang dia meluangkan waktu. Aku mau menunggu. Tuhan menghargai orang-orang yang mau meninggalkan, menaruh handphonenya, menaruh gadgetnya, menaruh semua kebisingan hidup ini. Dan menanti-nantikan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu, memang baik saudara bisa mendengarkan khotbah dari YouTube, dari mana. Tapi ada waktunya saudara dan saya perlu mendengar langsung dari Tuhan. Disitulah kita menanti-nantikan Tuhan. Tanpa kebisingan suara-suara dunia. Kita duduk diam dengan Tuhan. Menanti-nantikan. Ini yang Tuhan mau. Dan Tuhan ingin saudara dan saya pun tidak menaruh apapun yang lain lebih penting daripada Tuhan. Apa itu berhala? Berhala itu ketika kita menaruh sesuatu yang lain melebihi Tuhan. Mungkin itu bisa hobi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Walaupun ini semuanya baik-baik, kita harus melayani, kita harus taking care, ya, melayani keluarga juga, kita harus bekerja. Tapi ketika porsinya itu melebihi yang harusnya kita beri kepada Tuhan, maka itu bisa menjadi berhala. Karena itu mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya. Dan ini yang Tuhan perintahkan kepada murid-murid di dalam Kisah 1 ayat 4 dan 8. Meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, di sini di dalam Kisah Para Rasul yang pertama sebelum Tuhan meninggalkan murid-murid, dia memberikan perintah. Perintahnya yaitu mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem, mereka harus menantikan di situ. Jadi di sini kita melihat ada prioritas. Nomor 1 yang harus dilakukan, sampai nomor 1 selesai, barulah kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Jadi inilah prioritas, yaitu saudara dan saya, kita menanti-nantikan Roh Kudus. Menanti-nantikan melayani Tuhan di dalam doa dan puasa. Itu yang dilakukan oleh gereja di Antioquia. Mungkin sekarang kita melihat di dunia mulai populer dengan puasa intermittent fasting. Kalau dunia berpuasa, lebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan puasa,
Itu adalah satu pelayanan kepada Tuhan. Kita baca di dalam Lukas, waktu bayi Yesus dibawa ke bait suci. Maka di situ bayi Yesus, Maria dan Yusuf bertemu dengan Simeon. Simeon orang yang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Tetapi selain Simeon disebut juga ada seorang wanita, seorang nabiah dengan nama Hana. Hana ini dituliskan, Hana dia sudah menjadi janda selama 80 tahun lebih. Dan selama waktu itu dia memberikan hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan dengan doa dan puasa siang dan malam di bait suci. Nah, di situ dikatakan beribadah. Itu kata yang sama, melayani Tuhan. Hana melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau nomor satu. Dia melayani Tuhan, tidak pernah keluar dari bait suci siang malam. Terus melayani Tuhan dengan cara bagaimana? Doa dan puasa. Mungkin kalau dunia berpuasa itu untuk diet, untuk kesehatan. Tapi ketika kita anak Tuhan berpuasa, kita puasa kita adalah melayani Tuhan. Puasa itu kita lakukan sebagai ibadah. Jadi ketika saudara dan saya berpuasa tidak makan, maka kita meluangkan waktu menanti-nantikan Tuhan. Kita tidak pergi makan dengan teman-teman, dengan keluarga, tapi kita punya waktu lebih. Di situ kita menanti-nantikan Tuhan. Dan ini yang harus menjadi pola dalam hidup saudara dan saya. Kita lakukan prioritas nomor 1 dulu. Baru 2, 3 akan menjadi benar. Yang kedua kita melihat. Mari kita baca ulang Kisah 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya. Yang pertama setelah kita melayani Tuhan, maka yang kedua, kalau kita mau melayani Tuhan, barulah ketika mereka melayani Tuhan dengan puasa dan doa, maka Roh Kudus berkata. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mendengar apa yang surga katakan, maka kita harus melayani Tuhan dulu. Kita harus menanti-nantikan Tuhan dulu. Baru kita terhubung dengan surga, kemudian kita menerima. Kita mendengar, berkatalah Roh Kudus. Bapak Ibu, apa yang tertulis di sini, ini bukan berlaku hanya waktu itu di jemaat di Antioquia. Roh Kudus pun juga sedang berbicara saat ini. Bagaimana kita pikir, oh Roh Kudus cuma berbicara dulu, sekarang sudah enggak berbicara. Roh Kudus itu pribadi Allah. Allah juga berbicara. Tuhan bukan hanya berbicara dulu, sekarang apalagi. Ketika Tuhan sedang mau menyempurnakan gerejanya, Tuhan mau menyampaikan maksud-maksud rencananya. Walaupun kita sudah menerima Alkitab secara penuh, tapi Tuhan memberikan insight, penjelasan, memberikan penerangan kepada firman-firman yang perlu kita tahu untuk saat kita waktu ini.
Dan Roh Kudus waktu itu berbicara dengan satu perintah yang mengatakan Barnabas dan Saulus, khusus mereka, aku punya tugas. Wah, inilah satu pola Bapak Ibu. Jangan kita sembarangan mikir, oh apa ya yang baik ya, kita mau melakukan apa ya supaya kita jadi terkenal contohnya misalnya. Atau tidak usah yang terkenal, melakukan yang baik saja. Tapi seringkali kita hanya berpikir melakukan yang baik tanpa berkonsultasi dengan surga. Tuhan memanggil saudara dan saya bukan hanya untuk berbuat baik. Tapi Tuhan memanggil kita memenuhi tujuan bergerak dengan surga. Berkatalah Roh Kudus. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya saat ini. Mari kita mau luangkan waktu. Tahun 2026, apa yang Tuhan mau lakukan di tahun ini bagi hidupmu, bagi keluargamu, bagi gereja Tuhan. Tuhan mau lakukan apa di tahun ini, bulan ini, bulan depan. Tuhan mau lakukan apa? Hari ini Tuhan, aku harus lakukan apa? Kita harus terus terhubung hari demi hari. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Untuk bisa terhubung ini. Untuk bisa menerima perintah, maka diperlukan kita berulang kali berkata, telinga harus mendengar, mata harus melihat. Saudara, kalau orang mau masuk menjadi tentara, ya, nomor satu, dia tidak bisa buta, tidak bisa tuli. Saudara bisa bayangkan tentara tapi buta dan tuli. Wah, nah gimana ya caranya mau berperang? Mata penglihatan itu penting untuk melihat, bisa lihat sasarannya tepat di mana. Dia harus lari, ya harus bisa melihat. Matanya harus bahkan enggak pakai kacamata. Penglihatannya yang 20-20 bisa lihat jelas. Kalau lihatnya aja sudah bingung jalannya, mana ya jalannya? Wah, repot saudara, mau berperang gimana? Yang kedua, kalau tentaranya tuli, wah itu repot lagi. Mau dikasih perintah seperti apapun, dia tidak akan mendengar. Dia tidak akan bisa bergerak, bersinergi bersama. Karena tuli. Ini bukan hanya penting dalam duniawi saja, tapi terlebih secara rohani. Mata rohani, telinga rohani. Karena itu kita mau baca Amsal 20 ayat yang ke-12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Amsal, dua hal ini yang di-highlight, yang dikasih penekanan. Apa sih? Telinga dan mata. Kalau kita mau terhubung dengan surga, maka dua ini yang paling penting. Dan di Amsal dikatakan dua-duanya ini orang yang bisa mendengar, orang yang bisa melihat. Mata hatinya tidak buta. Itu kalau dia dicelikkan oleh Tuhan. Selama dia tidak dicelikkan Tuhan, dia nggak bisa ngerti. Dia nggak bisa lihat. Dia akan ngomel terus. Marah terus. Karena mata hatinya belum melihat. Dan ini hanya Tuhan yang bisa buka. Dan Tuhan berkata kepada orang Farisi, kamu melihat
Tapi kamu tidak bisa melihat, kamu buta secara rohani, kamu tidak melihat. Walaupun matamu ini melihat secara jasmani, tapi mata rohanimu buta. Karena itu kita mau dengar seruan Tuhan. Matius 13 ayat 13 sampai 16. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ya, di sini Tuhan berkata, Tuhan Yesus, sekalipun Yesus tiap hari Yesus mengajar, setiap hari loh saudara. Anak kita kirim SMP, SMA itu 3 tahun. Ya. Tiap hari mereka ke sekolah. Saudara bayangkan kalau tiap hari ke sekolah, tapi pulang sekolah, diajari apa tadi? Tidak tahu. Wah, gurunya bisa cekot-cekot, saudara. Aduh, ini sudah diajari kok masih tidak ngerti gimana caranya. Sudah 3 tahun tiap hari diajari. Lebih lagi Tuhan Yesus, pagi, siang, malam. Dan Tuhan berkata, mereka melihat, tapi tidak melihat. Mereka mendengar, tapi tidak mendengar dan mengerti. Bukankah ini yang terjadi dengan kita, banyak dari kita? Kita duduk di gereja, kita mendengar firman, pulang. Apa tadi? Tidak tahu, lupa. Tuhan ngomong apa? Tidak tahu. Bahkan mungkin kalau kita setiap hari, kita sudah baca firman. Kita sudah baca 1 pasal. Aku sudah baca. Dapat apa? Tidak tahu. Tuhan bicara apa? Tidak tahu. Karena kita hanya membaca, tidak merenungkan. Saya baca mungkin setengah jam selesai. Tapi merenungkan itu tambah lagi. Bukan hanya setengah jam baca, tapi direnungkan. Oh Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Apa pesan Tuhan? Nah kalau kita merenungkan, itu kita harus korban waktu lebih lagi. Dan Tuhan memberikan perintah dalam firman. Bukan hanya kamu baca Alkitab. Perintahnya bukan begitu. Perintahnya ada renungkan. Firman siang dan malam. Dan Tuhan berkata, kalau matamu melihat, telingamu mendengar, itu kamu berbahagia. Ini yang Tuhan serukan hati Tuhan. Bahkan bukan hanya kepada orang-orang waktu itu, kepada kita. Berapa banyak yang sudah mendengar berita Injil, oh ya Yesus aku tahu, oh ya Alkitab aku sudah pernah baca, aku tahu isinya. Mereka mendengar, tapi mereka tidak menangkap. Mereka melihat, tapi mereka tidak mengerti. Ini yang juga Musa katakan kepada orang Israel. Mereka mendengar Tuhan datang di atas gunung. Mereka lihat, wah gunungnya berapi. Suaranya trompet, menakutkan. Mereka melihat mujizat-mujizat terjadi. Tapi mereka tidak nangkep. Hatinya, matanya gak bisa nangkap.
Padahal itu mereka alami 40 tahun. Tapi tetap tidak nangkep. Ini sesuatu yang saudara dan saya harus masukkan dalam hati kita. Apakah aku buta dan tuli secara rohani? Bahkan Tuhan dengan begitu berani berseru lewat Nabi Yesaya. Mari kita baca Yesaya 42, 18-20. Dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhan-Ku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Wow. Tuhan berseru. Dengar, hai orang-orang tuli. Orang tuli Tuhan mau buat mendengar. Lihat, hai orang-orang buta. Tapi terlebih lagi yang sangat menyedihkan yaitu ayat 19. Tuhan berseru, siapa toh ini yang buta dan tuli ini siapa? Tuhan berkata, ini loh. Yang buta dan tuli itu hamba-Ku. Utusan yang aku suruh. Ini diutus dulu sama Tuhan. Hamba Tuhan. Wow. Saudara, Tuhan nangis. Mungkin di dunia ini hamba Tuhan khotbah bagus, terkenal. Orang-orang, wah terima kasih Pak, khotbahnya bagus. Melakukan mujizat, kesembuhan. Tapi di mata Tuhan, apakah Tuhan seperti ayat 19 ini berseru, hamba-Ku buta tuli. Saudara, kita harus bertobat. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ketika Tuhan berseru seperti ini, kita harus bertobat. Dikatakan, engkau melihat banyak, tapi tidak memperhatikan. Kau pasang telinga tapi enggak pernah masuk mendengar. Biarlah ketika kita mendengar ini, kita mau tangkap hati Tuhan. Jangan saudara dan saya terus berjalan. Pelayanan tetap jalan, khotbah tetap jalan, apapun tetap jalan. Tapi kita tidak memperhatikan seruan hati Tuhan. Kita menjalankan dengan kekuatan kita, cara kita, mau kita. Kita tidak mau dengar apa maunya Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Biar saudara dan saya punya hati seperti seorang murid. Murid itu mau datang ke sekolah. Mau memberi waktu, mau memberi telinga untuk mendengar, untuk diajar. Mendengar seperti seorang murid. Tapi kita melihat di 2 ayat ini bahwa Tuhan dialah yang sanggup memberikan dan membuka telinga, mempertajam pendengaran. Itu kita mau dan Tuhan yang membuka. Kita beri diri kita menyerah. Tuhan, aku mau Tuhan. Jadi dengan kata lain, bukan dengan kekuatan kita. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Wah, aku nih hebat loh, aku nih mendengar loh, aku melihat loh. That's not you. Itu bukan kehebatanmu. Engkau bisa melihat, engkau bisa mendengar. Tapi karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak buka mata kita, tidak buka telinga kita, kita tidak bisa. Jangan pernah bangga dengan diri kita. Kalau kita melihat, kalau kita mendengar. Dan mari ini menjadi doa kita, Tuhan buka telingaku Tuhan, aku mau jadi murid. Buka mataku Tuhan. Biar aku melihat apa yang Tuhan mau. Dan yang berikutnya, yang ketiga setelah melayani Tuhan. Mendengar perintah dari surga. Maka yang ketiga bukan hanya mendengar tapi bergerak. Dikatakan setelah Roh Kudus berkata-kata kepada mereka untuk ayo aku mau Barnabas dan Saulus dipisahkan. Kemudian ayat 3, maka mereka berdoa dan berpuasa. Setelah mereka mendengar kata-kata Roh Kudus, mereka berdoa dan berpuasa terus. Bukan hanya, yuk sudah yuk, kita sudah tahu, buyar. Begitu kita dengar, langsung kita lari. Tapi di sini mereka terus memperdalam Tuhan, jelaskan Tuhan apa maumu. Mereka berdoa dan puasa dan setelah mereka menumpangkan tangan atas Saulus Barnabas, mereka mengutus. Dan dikatakan ayat yang keempat, disuruh Roh Kudus. Terjemahan bahasa Inggris. Sungguh mereka dikirim oleh Roh Kudus. Biar ini menjadi cara kerja kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Bahwa kita melakukan karena disuruh Roh Kudus. Dikirim, sungguh mereka dikirim, pengirimnya Roh Kudus. Bukan mauku, diriku, pimpinanku. Tapi semuanya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah 20, 22, 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ya, jadi kehidupan yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus, disuruh oleh Roh Kudus kemana, langkahnya berikutnya apa yang harus dikatakan, apa yang harus dikerjakan. Itu pun yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tapi apa yang aku lihat dilakukan oleh surga, oleh Bapa, itu yang aku lakukan, itu yang aku katakan. Demikian juga seperti contoh Yesus, teladan Yesus, maka Paulus. Itulah cara hidup dia. Dia berkata, aku ini sebagai tawanan Roh Kudus. Artinya yang ngikuti. Tawanan itu kan cuma ngikutin aja. Mau ditarik kemana, disuruh kemana, dia ngikutin. Bahkan ketika Roh Kudus menyuruh ke tempat-tempat yang tidak enak.
Menyuruh ke situasi-situasi yang, aduh kok aku disuruh kayak gitu ya, aku ndak mau aku takut Duh kok gak enak ya. Tapi karena dia berkata aku ini tawanan, ya nurut. No question. Tidak ada lagi argumentasi. Seorang tawanan tidak berargumentasi. Tapi dia hanya nurut. Oke. Aku kan sudah bukan hidupku lagi. Tapi kasih Kristus yang mendorong aku. Bukan keinginanku, tapi karena kasih Kristus membuat aku nurut. Bergerak karena pimpinan surga. Biar itu menjadi cara hidup kita. Terutama waktu-waktu di mana Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Kita mau sungguh-sungguh bergerak sesuai kemana Tuhan mau, surga mau. Dan yang terakhir di pasal 13. Ketika Paulus, dia mulai dikirim dan dia bersaksi, dia berbicara. Dan satu hal yang dia katakan, yaitu tentang bagaimana Tuhan menemukan seseorang. Mari dibaca ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, bukan hanya bergerak setelah melayani Tuhan, mendapat perintah dari surga, bergerak. Tapi yang terakhir, melakukan semua. Dikatakan Allah menemukan Daud. Dan di sini dikatakan Daud ini siapa? Seorang yang berkenan. Melakukan segala kehendakku. Orang yang mau dikatakan all my will. All my desires. Tuhan tuh kepengen apa toh? Daud langsung. Oke Tuhan, tak lakuin. Tuhan kamu kepengen apa toh? Langsung. Semua keinginannya Tuhan yang Tuhan kepengen dan mau. Semuanya dipenuhi oleh Daud. Wow. Inilah arti cinta Tuhan. Kalau engkau cinta seseorang, orang itu kepengen apa? Kamu kasih. Walaupun kepengennya susah, sulit. Kamu karena cinta, kamu usaha untuk mendapatkan itu, untuk dikasihkan. Karena cinta. Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Dia tidak pilih-pilih. Tuhan, ya ini tak lakukan Tuhan. Yang itu nanti dulu ya Tuhan. Tak gumbuli dulu. Kelihatannya kok susah banget. Kelihatannya kok berat, tidak enak. Nanti aku dimusuhin Tuhan. Kalau aku ngelakuin yang itu. Nanti banyak orang gak seneng sama aku Tuhan. Tapi Daud, dia melakukan. Orang yang memperkenankan, ingin menyenangkan semua desires. Keinginannya Tuhan, walaupun disuruh, ayo kadep Goliat. Semua tidak ada yang berani, tidak mau menghadapi musuh yang besar. Tapi Daud, dia melangkah maju. Ini kalau bukan orang yang belajar taat. Semua keinginannya Tuhan. Dia berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu, Kisah 13 ayat 34 tolong dibacakan. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus
yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Allah membangkitkan Yesus karena Daud seorang yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan semua keinginannya Tuhan. Maka Yesus, anak Allah, disebut anak Daud. Wow. Yesus namanya itu digandeng dengan namanya Daud. Dan Daud dikatakan di sini dikasih janji-janji yang kudus dan yang pasti. Karena hidup Daud ini melakukan semua yang Tuhan kepengen. Maka Tuhan memilih buat janji dengan Daud. Daud, aku berjanji. Dan janji ini pasti. Janji ini kudus. Dan janji inilah digenapi di dalam pribadi Yesus sebagai anak Daud. Wow. Orang yang hatinya ingin menyenangkan Tuhan. Tuhan memberikan janji-janji yang dahsyat. 2 Samuel 22:31. Ini perkataan Daud di akhir hidupnya. Dia berkata, Adapun Allah, jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Daud menyaksikan. Dia berkata, jalan Tuhan sempurna. Kalau kita mau melayani Tuhan, bukan sibuk dengan pelayanan, tapi nomor 1, melayani Tuhan. Menyenangkan hatinya Tuhan. Mendengar apa yang Tuhan mau. Melakukan. Maka Daud mendeklarasikan dalam akhir hidupnya, jalannya Tuhan sempurna. Sempurna apakah berarti tidak ada masalah? Enggak lewat lembah-lembah? Enggak lewat lembah-lembah. Lewat bayang-bayang maut. Tapi Daud berkata, lewat semua masalah. Lewat liku-liku kehidupan, jalan Tuhan sempurna. Firman Tuhan, janji Tuhan murni, pasti. Dia menjadi perisai bagi yang berlindung padanya. Mari kita mau punya hati yang ditemukan oleh Tuhan seperti Daud. Mau mendengar dan mau menggenapi semua yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mau melayani Tuhan nomor 1. Karena dengan melayani Tuhan maka kita bisa mendengar. Kita bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Hidup kami Tuhan. Kami diciptakan untuk memuliakan Engkau. Meninggikan Engkau. Membawa kemuliaan, puji-pujian bagi nama-Mu Tuhan. Karena itu kami mau katakan kepadamu Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Arti haleluya adalah puji Tuhan. Kami mau meninggi-ninggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba
suaramu, puji Dia, katakan
mau puji Engkau Tuhan. Bagi anak domba Sebab Engkau layak. yang duduk di tata. Sungguh Tuhan, biar hidup kami mau melayani Engkau Tuhan lebih dari yang lain. Kami mau memprioritaskan melayani kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Dan biar kami diberikan telinga seorang murid, mata yang melihat. Celikkan kami Tuhan. Buka telinga kami dan mata kami. Biar kami terhubung dengan surga senantiasa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Nyatakan kemuliaan-Mu yang menguduskan kehidupan kami. Dan biar kami merelakan diri kami Tuhan. Untuk melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Semua yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biar itu boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau temukan orang-orang gereja Tuhan. Siap terhubung dengan surga. Siap bergerak melakukan apa yang Tuhan mau di waktu-waktu terakhir ini. Terima kasih Tuhan. Karena ketika kami menyerahkan hidup kami, maka kami akan mendapatkan kehidupan kami. Ketika kami menaburkan benih itu ke tanah, maka benih itu akan menghasilkan buah yang beribu-ribu kali lipat banyaknya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Dan kami mau menerima berkat yang terbaik yang dari atas. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu,
memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.